Shalom Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di Mojokerto, Sidoarjo maupun di Tulungagung. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya dan saya akan menyampaikan sebuah materi tentang iman, aman, dan imun. Materi ini saya baca dari Kingsword dan akan saya sharekan kepada kita semua. Yang pertama, iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu semuanya, di tahun-tahun seperti ini, di saat-saat seperti ini, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan sesuatu. Karena semua ternyata tidak bisa diharapkan. Yang patut kita andalkan adalah Tuhan. Nah, sebab itu sebagai orang percaya menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya kita mengakui bahwa Allah itu ada dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita akan mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan uang kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan koneksi kita lagi. Tapi yang patut diandalkan, yang paling bisa diandalkan adalah Allah itu sendiri. Dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan campur tangan dalam seluruh kehidupannya. Kalau Anda hidup oleh iman, maka kita semua harus tahu, harus mengakui bahwa Allah itu ada dan berdaulat dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita hidup dalam iman, maka kita harus mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Sumber di luar Tuhan ada, tapi bisa habis. Sumber di luar Tuhan ada, tapi bisa kering. Tapi kalau sumber di dalam Tuhan, maka sumber itu akan berlimpah-limpah dan tidak pernah mengalami krisis, tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami masa-masa paceklik. Sebab itu orang percaya harus hidup di dalam iman. Orang benar hidup oleh iman. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak persoalan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, bisnis kita, mengalami goncangan yang sangat berat. Dan sepertinya sudah tidak ada yang bisa diharapkan, sepertinya sudah tidak bisa bertahan. Tapi biarlah kita minta campur tangan Tuhan, karena Dia berdaulat atas hidup kita, Dia berdaulat atas rumah tangga kita, Dia berdaulat atas keluarga kita dan seluruh kehidupan kita. Dan akuilah bahwa Dialah satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang kita miliki. Yang pertama iman, yang kedua aman. Saya akan membaca dalam Amsal pasal 27 ayat 12. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Orang yang berakal budi mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya dan ia berusaha menghindarinya. Orang yang bodoh tidak peduli dan harus menanggung akibatnya. Nah, kalau hidup kita ingin aman, ingin punya masa depan, di dalam Amsal 24 ayat 14 dikatakan, begitu pula hikmat baik untuk jiwamu, jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Kalau orang percaya ingin hidup dalam keamanan, dengan masa depan yang baik, yang pertama, hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, hiduplah dengan bijaksana. Orang bijaksana mempertimbangkan bahaya yang dihadapinya dan berusaha menghindar. Saat ini masa-masa pandemi, masa-masa sulit, kita tidak mengerti siapa-siapa yang di sekitar kita yang terjangkit virus corona. Kita tidak tahu. Corona tidak nampak, pandemi ini tidak nampak. Tahu-tahu kita merasa akibatnya. Nah, bagaimana supaya kita hidup aman? Maka firman Allah mengatakan bijaksana. Ada 3 disiplin yang penting yang pemerintah anjurkan, tekankan dalam hidup kita jika Anda ingin aman. Yang pertama, disiplin pakai masker. Yang kedua, disiplin cuci tangan.
Yang ketiga, disiplin jaga jarak. Kadangkala kita lupa karena dia sahabat, maka kita tidak jaga jarak. Karena dia sahabat, kita berbicara tidak pakai masker. Dan kita tidak berhikmat dalam hal ini. Makanya sebab itu kita harus berhikmat. Selain kita punya iman, iman akan menuntun kita kepada kebijaksanaan. Jangan kita sembrono, oh saya percaya, saya tidak perlu pakai masker, saya tidak perlu cuci tangan, saya tidak perlu jaga jarak. Hidup kita sembrono, hidup kita sembarangan, maka kita akan terkena akibatnya. Kalau Anda ingin aman, hiduplah bijaksana. Tadi firman Allah mengatakan dalam Amsal pasal 24 ayat 14 dikatakan, begitu pula hikmat baik untuk jiwamu, jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Hikmat akan menuntun kita untuk menata kehidupan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana kita bisa menata masa depan yang baik? Maka hikmat Tuhan akan menuntun kita. Bagaimana kita bisa menghadap masa-masa sulit itu? Hikmat Allah akan menuntun kita. Mari kita menjadi kreatif oleh karena hikmat Tuhan di masa pandemi ini. Mungkin kita perlu menambah kreatif kita dalam mencari penghasilan tambahan. Mungkin kita akan menambah kreatif kita dalam hal-hal yang lain. Dalam berumah tangga, supaya masa depan rumah tangga kita baik, rumah tangga kita punya masa depan. Nah sebab itu, kalau kita ingin hidup aman, hidup punya masa depan, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Dari mana hikmat itu kita peroleh? Dari takut akan Tuhan dan membaca firman Allah. Yang ketiga, imun. Jadi tadi iman, orang benar akan hidup oleh iman, dan aman. Kenapa kita bisa aman? Karena kita hidup dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat dari hikmat yang Tuhan berikan. Yang berikutnya adalah imun. Amsal 17 ayat 22 dikatakan seperti ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Nah Bapak Ibu, ternyata hati yang gembira itu memunculkan imunitas tubuh yang bagus. Nah, berbagai macam cara untuk manusia kita semua meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin kita sudah makan makanan yang bagus, makanan-makanan sehat, sayur dan buah-buahan, itu perlu bagi tubuh kita. Kemudian cukup istirahat, itu sangat penting. Karena dengan istirahat yang cukup, dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tubuh kita imunitasnya akan meningkat. Mungkin juga dengan rutin berolahraga, berjemur, itu juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Ya, dengan menghindari rokok, alkohol dan sebagainya. Saya percaya jemaat Tuhan yang baik di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung sudah tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol ya. Nah itu kalau kita hindari bisa meningkatkan imun tubuh. Kemudian vitamin-vitamin. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bisa meningkatkan imun kita lewat hati yang gembira. Hati yang penuh sukacita itu akan memunculkan imunitas, menguatkan tubuh kita. Imun kita akan meningkat dengan memiliki hati yang gembira, dengan mengendalikan emosi kita, memanage stres yang kita ada, yang kita alami. Dari mana hati yang gembira? Saya percaya kalau hidup kita didasari oleh karena iman, hidup dalam kebijaksanaan, maka akan ada sukacita dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu semua yang di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung, mari sebagai orang percaya kita hidup oleh iman. Yang kedua, hiduplah dengan bijaksana. Dan yang ketiga, hiduplah dengan hati yang gembira. Maka imun kita akan terus meningkat dan hidup kita hidup dalam kebahagiaan. Dan Yesus memberkati. Dan hari ini saya akan berdoa untuk kita semua, baik yang di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung. Bapak terima kasih.
biarlah saat-saat yang sulit ini, saat masa-masa pandemi ini, biarlah hidup kami, hidup yang berdasarkan iman. Orang benar hidup oleh iman. Kami mengandalkan Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau ada dan berdaulat atas hidup kami. Kami mengakui Engkau satu-satunya sumber berkat kami dan anugerah yang terbaik. Tuhan, biarlah di masa pandemi ini kami semakin meningkatkan iman kami, ibadah kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami juga mau hidup dalam kebijaksanaan. Karena dengan hikmat kami bisa mengatasi setiap kesulitan-kesulitan, baik kesulitan apapun yang terjadi. Kami hidup bijaksana di tengah-tengah masa yang tidak aman ini. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kami akan hidup dengan aman. Dan kami akan terus bersukacita senantiasa. Kalau ada saat yang tawar hati, ada yang ketakutan, ada yang mengalami kekecewaan, ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.